Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan hikmatnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat sehingga pada sore hari ini ya kita bisa bertemu ya walaupun masih di suasana merayakan Idul Adha ya Bapak dan Ibu, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya, semoga kita tetap mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya baik, yang saya hormati narasumber kita juga Ibu Nurweli Gustianti. Assalamualaikum Bu Nurweli. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Fas. Iya, bagaimana kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, mohon untuk sharingnya pada sore hari ini, Ibu. Luar biasa pada sore hari ini sudah banyak ya. Ini sudah ada 49 P3H yang bergabung. Insya Allah ini akan bertambah terus, Bu Nurweli. Mungkin ada yang sedang sholat mungkin ya. Nah nanti seiring bertambahnya waktu juga bertambah jumlah nanti. Ya baik, yang saya hormati juga Bapak dan Ibu ya, rekan-rekan pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia. Sebelum itu, mewakili Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia, kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga melalui teladan Nabi Ibrahim alaihissalam kita diberikan keikhlasan, ketakwaan dalam menunaikan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping proses produk halal yang amanah. Ya, baik, Bapak dan Ibu, mari kita mulai acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon izin Ibu Nurweli, saya ingin menyampaikan beberapa pengantar diskusi kita pada sore hari ini, yang insya Allah nanti akan lebih asik lagi gitu ya, karena nanti akan ada tanya jawab juga ya, secara pengalaman, kemudian jam terbang yang nantinya bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Nurweli. Mohon izin Bu ya, saya Ya, sampaikan silakan beberapa Mas. pengantar dulu. Ya, silakan Mas. Ya baik, Bapak dan Ibu semua. Jadi untuk saat ini kita sudah istilahnya sudah tidak membicarakan lagi hal-hal teknis dasar gitu ya mengenai bagaimana proses pengajuan sertifikat halal, tapi kita sudah membahas bagaimana percepatannya gitu. Jadi percepatan proses dan jumlah sertifikat halal. Apalagi kalau kita lihat ya, membandingkan dari tahun lalu, di tahun 2023 itu kan tentu banyak sekali aturan, kemudian disiplin ya yang di-adjust oleh BPJPH. Tentu ini menuntut kita sebagai P3H untuk bisa kerja cerdas gitu ya, kerja digital, kerjanya kerja berjamaah, dan insya Allah nanti sejahteranya juga bersama Bapak dan Ibu. Ya baik, mungkin ini bisa kita katakan kunci sukses ya Bapak dan Ibu. Apa itu? Ya yang pertama ini kita perlu paham proses pengajuan sertifikasi halal. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah berpengalaman juga ya, sudah sering mendampingi pelaku usaha, tentu ini sangat penting sekali gitu kan. Apalagi
kita perlu tahu juga kendalanya seperti apa, ya. Kalau kendalanya A, solusinya seperti apa, gitu. Kalau kendalanya B, nah seperti ini solusinya. Jadi kita perlu paham. Kemudian yang kedua, kita punya identitas dan alat kerja yang lengkap. Ya, kita sudah disiapkan, ya, kita punya alat kerja yang canggih yaitu swakarta.id, semuanya sudah dilengkapi di sana terkait dengan atribut. Nah, itu kalau bisa dicetak Bapak dan Ibu, disatukan dalam satu file gitu ya, ketika ketemu dengan pelaku usaha dibawa gitu ya, dipakai. Kemudian yang ketiga, ya, kita optimalkan menggunakan platform digital yang sudah disediakan oleh lembaga. Kemudian yang keempat, ya, layani pelaku usaha di lingkungan terdekat dulu, ya. Apalagi saat ini kan sudah harus dengan foto verbal. Kalau dulu mungkin enggak gitu ya, tapi kalau sekarang sudah harus. Nah, kalau jauh, nah itu kan ini akan menjadi pertimbangan sekali gitu ya. Apalagi yang sampai beda pulau gitu ya, walaupun itu masih di satu provinsi gitu. Nah, ini kalau bisa layani dulu yang ada di kecamatan ya, kabupaten yang ada di sekitar kita. Dan akan lebih baik lagi ya kalau kita punya tim kerja pendukung yang solid gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dari bagian pertama yaitu terkait dengan persiapan layanan sehati gitu ya. Bapak dan Ibu pastikan ya identitas, alat kerja itu sudah disiapkan. Ya, jangan sampai nggak ada gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita punya identitas ya seperti ID card kan jadi pede gitu ya, ketemu dengan pelaku usaha, oh lengkap nih gitu ya. Ya, ada ID card yang kita gunakan gitu. Kemudian ya kita bisa tinggalkan juga kartu nama. Ya, pelaku usaha setelah kita sampaikan sosialisasi program Sahati itu seperti apa, mungkin nggak akan langsung ya Pak, mau dong saya dibantu. Mungkin sebagian besar tidak seperti itu gitu ya. Tapi mikir-mikir dulu deh Pak, Bu gitu ya. Nah, itu kita bisa tinggalkan kartu nama. Ini kan akan kelihatan lebih profesional ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian atribut yang lainnya apa? Kita cetak ya spanduk seperti ini, kita tempel. Kita pasang di depan rumah ya, atau mungkin punya kantor ya, bisa kita pasang juga gitu ya. Dan bisa kita cetak juga standing banner lah seperti ini gitu ya, atau X banner. Jadi ketika konsultasi di rumah gitu ya atau di kantor ya ada PU ngelihat oh ini kan lebih lebih meyakinkan gitu ya untuk bisa didampingi oleh Bapak dan Ibu. Nah, apa saja ya alat kerja yang wajib dibawa oleh pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia? Ada flyer wajib halal dan sahati ya. Ini flyer-flyer ini kalau bisa dicetak, dibawa gitu ya Bapak dan Ibu ya selain Bapak dan Ibu sebar secara online lah gitu ya via WA atau di mana di platform Facebook ya Instagram atau kemanapun itu kalau bisa ada yang dicetak juga. Jadi kalau ketika kita canvassing ketemu dengan pelaku usaha secara langsung ada yang kita berikan kepada mereka ya. Dan akan lebih asik lagi ya kalau Bapak dan Ibu juga cetak di laminating ini ya, contoh sertifikat halal yang sudah terbit. Wah, ini kan pasti ditanya juga nih. Nanti kalau misalnya saya pengajuan ya, saya dapat sertifikat halal, contohnya ada nggak Pak Bu? Nah, kalau misalnya ada yang belum pernah menerbitkan sertifikat halal, nah ini bisa digunakan gitu ya. Di platform swakarta.id itu sudah disiapkan contoh sertifikat halal yang sudah terbit. Saya lebih suka kalau Bapak dan Ibu cetak, dilaminating gitu ya, masuk ke file atributnya Bapak dan Ibu itu dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi ada contoh lah bahasanya seperti itu. Dan jangan lupa juga peralatan tambahan seperti ini juga wajib dilengkapi ya, ada gitu ya. Kenapa? Karena pelaku usaha itu bisa jadi nggak punya label merek produk gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak punya, kalau kita minta untuk cetak dulu, wah itu mereka kan mikirnya, wah ini desainnya belum gitu ya. Kemudian nanti ke percetakan dulu, butuh waktu lagi. Nah sebetulnya kan ditulis seperti ini ya, di atas kertas, ditempel, di kemasan produknya sudah beres gitu ya. Boleh disiapkan seperti standing akrilik ya, spidol hitam, kartu label ya, label tempel, boleh disiapkan semuanya. Nah, ini alat kerjanya gitu ya. Oke, nah bagian yang kedua ya kita akan bahas terkait dengan percepatan jumlah sertifikasi halal. Ya, tentu itu semua akan lebih mudah kalau kita lengkap atributnya ada, alat kerjanya ada gitu ya. Nah, untuk yang pertama kali yang bisa kita lakukan adalah ya di tahap pertama lakukan pemasaran jasa ini ke kontak WA kita dulu tanpa terkecuali seluruhnya. Kalau bisa seluruh kontak yang ada di WA kita tuh tahu kalau kita ini sebagai pendamping proses produk halal Bapak dan Ibu.
Jadi nggak usah mikir jauh-jauh dulu, saya harus ke pasar mana ya? Saya harus sosialisasi ke komunitas mana ya? Nggak usah dulu. Ya, ini dulu aja ya. Tahap satu kita di ring satu kita dulu. Ring satu kita tuh apa? WA, gitu ya. Jadi target dari tahap pertama ini adalah kita promosikan terkait dengan program Sehati ini ke seluruh kontak WA kita. Nah, kalau ini sudah dilakukan, baru boleh kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu apa? Melakukan pemasaran jasa ini ke komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Kalau di tahap satu tadi kita masih melayani satu, gitu ya. Ada satu pelaku usaha, kita layani satu persatu. Tapi kalau sudah ke tahap kedua, ini kan sudah main kelompok, banyak gitu ya. Kalau bisa sekali kita sosialisasi ada 30 pelaku usaha, ada 30 pelaku usaha yang kita layani. Ya. Nah, itu semua ya, kalau sudah langsung ke komunitas akan repot kalau kita tidak punya pengalaman. Nah, pengalaman itu kita dapat dari tahap yang pertama dulu, Bapak dan Ibu. Jadi kita tahu, oh ternyata kendalanya pelaku usaha itu di sini gitu ya. Ketika melengkapi data lamanya itu di sebelah sini gitu ya. Jadi nanti ketika ke komunitas ditanyakan hal-hal ya, apalagi teknis terkait dengan kendala-kendala pelaku usaha itu ketika pengajuan sertifikat halal, sudah tahu solusinya seperti apa. Nah, itu penting sekali Bapak dan Ibu. Ya, jadi target di tahap kedua ini kita sudah bisa melayani 30 ya sampai dengan 50 pelaku usaha secara bersama. Gitu ya. Nah, baru nanti kita ke tahap yang ketiga, yaitu pemasaran jasa sebagai penyelia halal. Nah, ini sedang kita siapkan juga ya, Bapak dan Ibu ya, lembaga pelatihannya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera launching juga. Nah, target di tahap yang ketiga, itu kita sudah bisa membina kelompok pelaku usaha untuk jaminan produk halal. Nah, gitu ya. Nah, ini kita akan bahas detail lagi di lain kesempatan lah, gitu ya. Nah, itu semua Bapak dan Ibu ya akan lebih mudah, efisien ya, menghemat waktu juga kalau kita bisa optimalkan platform sertifikasi halal.id untuk mengurangi resiko penolakan dari Komite Fatwa. Ya, platformnya apa ini? Ya, ini kan Bapak dan Ibu sudah punya ya. Sudah punya akun swakarta.id, di dalamnya itu kan nanti ada referral sertifikasi halal.id. Nah, ini gunanya untuk kurasi data PU dulu. Ya, jadi jangan langsung ajukan ke si halal. Nah, kalau langsung ajukan ke si halal, ternyata ada revisi, ada yang salah. Nah, kita nggak bisa lakukan. Tapi kalau kita kurasi data dulu melalui sertifikasi halal.id, wah itu nanti kalau misalnya sudah mau kita ajukan ke si halal, itu datanya sudah data bagus gitu ya. Sudah data yang valid, sesuai dengan Komite Fatwa. Dan penerbitannya pun jadi tepat gitu ya. Jadi tidak lama gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ada dua pilihan ya ketika kita membantu pelaku usaha itu untuk pengajuan sertifikasi halal. Pilihan yang pertama itu caranya gimana? Jadi pilihan yang pertama itu ya kita kirim data PU itu langsung ke si halal. Ya tentu ya tidak jelas waktu persetujuannya, tentu ada risiko dikembalikan atau ditolak juga. Nah, pilihan yang kedua ya melalui kurasi data dulu di sertifikasi halal.id gitu ya. Jadi kita kurasi dulu, direvisi dulu kualitas data PU-nya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah oke ya, sudah sudah melewati quality control ya, baru kita ajukan itu ke si halal. Yang insya Allah ini waktu terbitnya kurang dari 7 hari lah gitu ya. Kenapa? Ya karena kualitas data PU-nya juga bagus gitu ya. Nah, itu penting kita untuk tahu juga terkait dengan aturan dasar kualitas foto produk Sehati itu seperti apa. Ya, kalau foto produk itu jelas lah gitu ya, label produknya, kemudian isi produknya kelihatan, ya. Kemudian kemasan produknya juga jelas, ya. Kemudian penerangannya itu cukup, ya, jadi tidak gelap atau samar-samar atau buram gitu ya. Kemudian resolusi fotonya juga bagus gitu ya. Jadi hindari Bapak dan Ibu foto produk itu di rak produk, di tanaman, di kamar mandi. Cukup dengan di dinding polos saja sudah standar itu ya, Bapak dan Ibu ya. Taruh aja di atas meja bersih dari atas gitu sudah oke banget gitu ya. Nah, terkait dengan alas foto produk yang nanti akan kita foto, jangan gunakan lantai, ya, karpet, ya, atau tikar, ya. Jangan dipegang di tangan, gitu ya. Kan tangan juga tidak ikut di sertifikasi halal ya, Bapak dan Ibu cuma produknya doang kan. Kemudian jangan di atas rumput atau pot juga, dah taruh aja di atas meja. Seperti yang saya tampilkan ini itu sudah standar sekali gitu ya. Nah, ketika foto, yaitu pastikan lensa kameranya bersih dari kotoran. Jadi tidak ya baguslah kualitas
terbaik lah gitu ya foto yang nanti akan kita ajukan. Nah, terkait dengan foto verbal ya, ini sangat penting sekali untuk kita siasati ya Bapak dan Ibu, karena ini harus ada foto verbal, artinya kita harus mengunjungi pelaku usaha. Ya, kalau bisa layani dulu pelaku usaha itu dengan radius 3 sampai 5 km dari domisili kita. Jangan jauh-jauh dulu gitu ya. Kalau di Jogja antar kabupaten itu dekat ya, kalau misalnya sampai ke Papua ya, yang ada di Sumatera, Sulawesi itu kan beda kabupaten sudah beda pulau itu ada gitu ya. Walaupun satu provinsi. Nah, ini kan agak repot nanti gitu ya. Jadi kita bisa layani dulu yang di sekitar kita. Kemudian kita bisa fokus juga ke komunitas-komunitas gitu ya, ke PKK atau ke pasar gitu ya, silakan gitu ya. Dan boleh ya nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan juga jasa asisten sahati gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke pembahasan terkait dengan asisten sahati gitu ya. Jadi untuk saat ini kita sudah punya pilihan alternatif ya, yaitu asisten P3HEWI Bapak dan Ibu ya, agar kerja kita itu bisa semakin cepat ya, produktif juga. Kenapa? Karena setelah kita lihat ternyata P3H itu punya tantangan Bapak dan Ibu ya. Tantangannya apa? Gaptek. Butuh belajar lagi ya. Sedangkan PU-nya butuh cepat. Nah, karena kita sudah apa ya? Kurang paham, gaptek, butuh belajar, akhirnya PU-nya apa? Ya terbengkalai gitu ya, tidak segera dilayani. Kemudian yang kedua, ya ternyata ada P3H yang ngerasa ini ribet. Kenapa? Karena banyak sekali data yang harus diinput. Ya, kemudian repot juga. Kenapa? Nggak punya waktu. Ya, bisa dikatakan ini kan tidak menjadi kerjaan utama Bapak dan Ibu gitu ya, secara sebagian besar. Mungkin ada sampingan juga ya, karena ada apa? Kerjaan utama, akhirnya ngerasa repot. Kenapa? Tidak punya waktu. Kemudian apa? Ruwet juga. Banyak sekali maunya komite fatwa gitu ya. Fotonya harus seperti ini, foto verbalnya harus apalah gitu ya. Bahan-bahannya harus detail gitu ya. Banyak sekali yang perlu kita sesuaikan dengan komite fatwa. Nah, itu dirasa ruwet lah gitu ya. Nah, akhirnya kalau tadi gaptek, ribet, repot, ruwet gitu, akhirnya apa? Pecah telur juga terhambat. Pecah telur terhambat, ya fee-nya juga akan terhambat Bapak dan Ibu ya. Nah, solusinya kita sudah siapkan ya, yaitu asisten P3H EWI. Jadi nanti asisten yang akan bantu inputkan data-data pelaku usahanya Bapak dan Ibu itu ke si halal ya. Tentu dengan adanya asisten ini kita jadi hemat waktu, hemat tenaga juga gitu ya. Kenapa? Ya akhirnya kita bisa fokus cari data pelaku usaha aja. Ya, tentu karena asisten ini sudah berpengalaman ya, jam terbangnya sudah tinggi juga, akhirnya apa? Data-data yang akan diajukan nanti juga sudah sesuai dengan komite fatwa gitu ya. Nah, karena itu juga akhirnya income-nya bisa lebih besar dan cepat Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah tersedia ya, ada di dashboard Swakarta. Ya, balik lagi kalau misalnya kita lihat di P3H ya, tugas P3H itu kan banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Yang pertama ya, kita kunjungi lokasi pelaku usahanya. Ya kan? Nah, kalau sudah kita sampaikan ya terkait dengan program Sahati itu seperti apa. Nah, kalau sudah mereka mau kita dampingi ya. Kemudian apa? Data collecting. NIB-nya kita cek, KBLI-nya ini sudah sesuai kepkaban atau belum gitu ya. Kemudian kita lihat foto produknya ada nggak ya, label mereknya tertempel nggak ya, bahan bakunya gimana ya, ada nggak yang tidak sesuai gitu ya. Ini kita perlu cek Bapak dan Ibu ya. Kemudian proses pembuatannya gimana ya. Kemudian foto perval ya, foto P3H plus PU plus produknya harus juga ada. Nah, terkait dengan ini ya, ada 3 cara Bapak dan Ibu ya. Yang pertama ya, input langsung data-data itu ke si halal. Ya, setelah tadi data collecting ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama ya kita langsung input data itu ke si halal. Tentu ini akan dilakukan secara mandiri oleh P3H dan bisa dikatakan ada risiko waktu terbit. Gitu. Kenapa? Karena kualitas datanya tidak bisa kita pastikan bagus juga gitu ya Bapak dan Ibu, apalagi yang baru bantu pelaku usaha pengajuan sertifikasi halal. Nah, cara yang kedua ya, data-data pelaku usaha yang tadi sudah dikumpulkan itu tidak langsung diinput ke si halal, tapi melalui kurasi data di sertifikasi halal.id dulu ya. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh P3H dan quality control. Tentu kalau sudah melewati kurasi data, datanya data bagus ya, data emas.
Nah, ketika nanti diinput ke si halal, ya ini dilakukan sendiri juga oleh P3H dan tentu waktu terbitnya lebih cepat. Kenapa tadi? Ya, datanya data bagus, data emas gitu ya. Nah, yang ketiga caranya ya menggunakan jasa asisten P3H. Ya, tadi. Nah, ini tentu akan dilakukan oleh admin quality control ya. Tentu datanya juga data bagus, data emas. Kenapa? Ya pastinya itu akan melewati kurasi data dulu ya, quality control. Dan nanti ya akan diinputkan juga oleh asisten ke si halal dan tentu ini waktunya lebih cepat ya. Nah, ini saya akan fokus ke pembahasan yang ketiga ya, asisten Bapak dan Ibu. Jadi nanti secara teknis ya, kita sebagai P3H akan mengirimkan data-data pelaku usaha yang akan kita dampingi ya ke asisten. Ya, baik itu nanti kita kirimkan form isiannya, kemudian foto-foto pendukungnya kita kirimkan semuanya Bapak dan Ibu ya. Nah, tugas asisten ya itu akan melakukan kurasi data pelaku usahanya. Dicek gitu ya. Pak, ini fotonya kurang gitu ya. Silakan ini diperbaiki. Nah, itu akan dikurasi semuanya Bapak dan Ibu ya. Kemudian nanti asisten yang akan bantu buatkan akun pelaku usaha ya. Sampai nanti data-data itu diinput ke si halal juga akan dilakukan oleh asisten ya. Nah, nanti juga asisten akan lakukan revisi andai kata nanti dikembalikan gitu ya dengan catatan dari komite fatwa ya. Ya istilah katanya nanti asisten itu memantau progres pengajuannya itu sudah sampai mana gitu ya. Nah, kita sebagai P3H akhirnya punya benefit. Benefitnya apa? Kita bisa lebih fokus mencari data pelaku usaha. Kenapa? Urusan input-input data tadi itu sudah terbantu dengan adanya asisten gitu kan, Bapak dan Ibu ya. Nah, akhirnya kita bisa fokus cari data pelaku usaha. Kemudian ya kita juga tidak repot input data-data itu ke si halal. Kenapa? Karena sudah ada asisten. Nah, gitu ya, enak seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ya karena tadi asisten itu sudah berpengalaman ya, memang keseharian itu mengerjakan input data pelaku usaha ya, interaksi lah istilah katanya dengan komite fatwa melalui akun si halal lah gitu ya, dikembalikannya seperti apa. Jadi tahu gitu ya. Jadi sudah tinggi lah jam terbangnya gitu ya. Jadi ini artinya sudah sesuai datanya itu dengan komite fatwa ya. Nah, tentu itu SH-nya juga nanti akan terbit lebih banyak ya dan income-nya juga lebih besar gitu ya. Nah, terkait dengan asisten ini sebetulnya dari sisi kontribusi dan fitur ada gitu ya Bapak dan Ibu ya, dan itu maksimal di 30 KBLI per bulan. Ya. Nah, SH terbitnya juga lebih cepat ya, kurang dari 7 hari ini dalam keadaan normal ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ya kita fasilitasi untuk semua P3H ya, kita fasilitasi gratis 5 KBLI yang pertama ya. Kemudian berikutnya nanti akan ada paket berlangganan ya, ada yang 10, ada yang 30 KBLI juga ya. Nah, terkait dengan jasa-jasa ini yaitu di luar pembuatan NIB ya, Bapak dan Ibu. Mungkin pertanyaannya, iya Mas, saya mau menggunakan asisten, tapi kan untuk saat ini kuotanya sedang habis gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa lakukan persiapan ya terkait dengan 200.000 kuota sehati yang insya Allah nanti di bulan Juli akan dibuka Bapak dan Ibu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya dari Mei ini kan kuota sudah habis ya kan? Jadi sebetulnya nanti akan muncul lagi ya, akan dibuka lagi kuota sebanyak 200.000 ya antara Juli sampai dengan Agustus. Nah, antara Mei sampai Juli jangan stuck juga, jangan tidak melakukan apa-apa. Kalau bisa input sebanyak mungkin ya draft PU yang siap submit. Jadi nanti ketika sudah dibuka kuota 200.000-nya itu Bapak dan Ibu tinggal kirim. Nah, jadi sebanyak mungkin ya dari kalau sekarang kan sudah Juni ya. Jadi perjalanan dari Juni ya sampai ke Juli Bapak dan Ibu input sebanyak-banyaknya draft data-data itu data-data pelaku usaha. Sehingga nanti ketika dibuka gitu kan kuota 200.000-nya itu Bapak dan Ibu tinggal kirim. Nah, itu kan akan lebih efisien waktunya gitu ya. Nah, silakan nanti bisa gunakan juga ya jasa asisten Sehati EWI ini agar nanti kerjanya lebih efisien dan lebih besar juga hasilnya Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau ada yang nanya kuotanya habis, iya. Nah, kalau misalnya kuotanya habis kita nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Oh enggak gitu ya. Nah, untuk saat ini silakan siapkan aja data-data pelaku usaha sebanyak mungkin. Agar apa? Agar nanti ketika kuota itu dibuka, Bapak dan Ibu tinggal klik tombol kirim. Nah, itu kan asik ya. Jadi mau sebanyak apapun kita siap gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nanti baru startnya itu ketika kuota dibuka, nah agak repot ya.
kita bikin draft, bukan, sebelum draft itu kita nanti cari PU-nya dulu, kita siapkan data-datanya dulu, kurasi data lagi, wah habis. Ya, kita mau klik tombol kirim sudah habis kuotanya lagi. Nah, itu agar lebih efisien persiapannya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Ya, baik, mungkin itu Bapak dan Ibu pengantar ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya bersama narasumber kita juga ya yang luar biasa, Ibu Nurweli. Alhamdulillah ya, insya Allah kita bisa bahagia dapat membantu pelaku usaha jadi halal dan banyak rezeki halal juga bagi P3H EWI dan insya Allah juga sejahtera dunia dan akhirat ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya baik, mungkin itu pengantar dari saya, Ibu Nurweli. Mungkin dari Ibu Nurweli sendiri ada materi atau ada hal-hal yang perlu disampaikan dulu Bu sebelum kita diskusi. Masih di mute Bu Nurweli. Dibuka dulu Bu. Oke. Sip, Nah, sudah. saya cukup Mas Fas karena selama ini yang saya lakukan juga sama seperti yang Mas Fas sampaikan. Beberapa kali pernah ikut ikut training untuk mempercepat, akhirnya paham polanya seperti apa, pola kerjanya seperti apa, akhirnya membuat SOP sendiri, melaksanakan SOP, akhirnya bisa mendapatkan Luar biasa. cukup banyak PU yang bisa saya bantu mendapatkan sertifikat halal. Alhamdulillah. Berarti kita langsung masuk ke tanya jawab aja ya Bu ya? Boleh, silakan. Boleh, boleh. Baik, silakan Bapak dan Ibu ya yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand dulu, nanti akan saya persilakan satu persatu. Atau mungkin mau menyampaikan pertanyaannya di chat Zoom juga boleh, nanti kita bacakan juga ya. Baik, silakan. Ini sudah ada yang raise hand ya. Pak Yusuf Saputra, silakan Pak, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Cek. Udah kedengaran Mas Pas? Jelas, jelas Pak Yusuf. Oke. Terima kasih Mas Pas. Salam kenal Bu Weli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Saputra dari DKI Jakarta. Yang saya tanyakan nih Mas, ini masalah tentang PU kemarin Mas. Ini bermasalah sama Jack Planner di Jakarta. Banyak Jack Planner ini membuka peluang untuk sertifikat halal secara gratis ya. Ini yang pertama. Ini yang saya tanyakan ke Mas Pras, apa upaya pihak EWI terhadap salah satu Jack Planner di DKI maupun di DKI Jakarta ya. Ini pernah gesekkan secara langsung sama saya Mas di lapangan. Ya, ini yang pertama. Ini pihak EWI ini seperti apa ke depannya gitu. Ya. Soalnya kita pengen tahu ya kan. Kita memang di DKI Jakarta ini jackpreneur ini biasanya tidak riskan dengan sertifikat halalnya gitu. Karenanya banyak UMKM pada mengeluh Mas, gitu Mas. Yang pertama, itu solusinya seperti apa? Ya, itu yang pertama Mas Pas ya. Solusinya seperti apa? Terus yang kedua, ini teman-teman semua seluruh provinsi ya maupun di luar DKI ini saya menghimbau sekalian, saya mendapatkan pemberitahuan Mas dari tim DPJPH. Kebetulan kan Satgas yaitu sedang memantau kita untuk besarnya kan saya kan juga termasuk dari orang EWI ya Mas ya. Nah makanya nih Satgas bilang Mas
seperti apa, upaya apa dari pihak EWI itu yang saya tanyakan. Seperti itu Mas. Yang kedua ya. Terus yang terakhir Mas Pas, ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, saya di EWI ini kan juga sebagai P3H ya Mas. Ya. Nah karena di P3H ini ada kita sama-sama pergi sama Satgas. Nah Satgas ini pernah bilang ke saya, Mas Susup, ini surat tugasnya kemana? Sosialisasinya untuk kelurahan itu seperti apa? Itu Mas. Nah makanya kita pengen sama-sama di sini untuk membahas ini semua Mas. Makasih Mas Pas. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Yang saya catat tadi ada 3 poin ya, Pak Yusuf ya. Ya Baik, betul Mas, 3 terkait poin dengan Mas. Jackpreneur ya Pak ya tadi ya Pak ya. Ya betul Mas. Ya. Baik, Jackpreneur itu dari EWI juga atau gimana Pak? Orang-orangnya. Ya bukan dari EWI Mas. Karena gini Mas, saya kan dari EWI, ya kan? Yang pertama. Nah saya turun ke lapangan itu pelaku usaha, ya kan, banyak yang dibikinkan tidak sesuai dengan sertifikat halalnya. Contoh, saya menemukan itu cendol dan dawet ayu, cendol dan dawet ayu, yaitu saya cek ternyata Jackpreneur ini salah membuatkan sertifikatnya dari cara KBLI-nya dan lain-lainnya Mas. Itu aja Mas yang dari saya. Baik, iya Pak Yusuf. Terkait dengan pengajuan ya kualitas data ya andai kata itu sudah disetujui gitu ya oleh komite Ya, fatwa, saya rasa itu sudah melewati filter dari banyak pihak sih Pak Yusuf. Dan kalau ya, memang dirasa dari sudut pandangnya Pak Yusuf agak kurang pas gitu ya, mungkin ini ya, nanti bisa kita diskusikan juga ya dengan Satgas setempat gitu sih Pak Yusuf. ya. Yang yang Oh gitu. yang yang perlu saya garis bawahi adalah ini sertifikat halalnya sudah terbit sih gitu Pak Yusuf. Sudah Ya, terbit, ya kan? Artinya itu sudah diajukan sesuai dengan prosedur, ya, melewati apa komite fatwa dulu. Sebetulnya sebelum sebelum disetujui oleh komite fatwa itu ada pihak namanya apa, Mbak Jen? Verifikator. Jadi verifikator ya. tidak langsung data itu mentah ke komite fatwa, Pak Yusuf, enggak. Tapi akan Oh melewati gitu. verifikator dulu, ya, dicek dulu sama verifikator, ya. Nanti kalau misalnya sudah Baik. oke, data-data itu dilanjutkan ke komite fatwa. Jadi sebetulnya kalau Baik. sertifikat halal itu sudah terbit, ya, artinya itu sudah melewati pengecekan dari banyak pihak, Pak Yusuf, gitu. Oh Tapi gitu. nggak masalah, Baik. nggak masalah. Ini kan akan terus jadi kajian di masyarakat juga kan, Pak Yusuf ya. Dan Iya, andai kata betul. dari sudut pandang Betul. Pak Yusuf tidak pas lah gitu ya, ya nggak apa-apa juga ya. Iya, Mungkin iya, akan lebih apa intens secara langsung iya, bisa disampaikan juga dengan Satgas Halal setempat. Itu iya, Pak Yusuf. iya. Baik, Mas. Ya, Itu aja. apalagi kan kalau melewati apa sistem yang ada di EWI kan, wah panjang sekali ya Pak Yusuf ya. Iya. Nah, Lewati kurasi data betul. dulu, lewati Betul. quality control Betul, data Mas. dulu. Ya, saya rasa EWI dari awal ini sudah mengantisipasi ya agar kualitas data yang diajukan oleh pendamping EWI itu benar-benar dengan kualitas data yang bagus gitu. Dan Iya, yang kita baik, Mas. harapkan juga sebetulnya dari kualitas data bagus itu, Pak Yusuf, ya sebetulnya kan Ah, mempercepat terbitnya SH. Nah, kalau cepat iya, terbit SH, betul. tentu kan ini juga akan membuat dari dua pihak ya, PU-nya senang gitu kan, sertifikat halalnya itu cepat didapatkan, dari sisi pendampingnya ya pasti saya rasa senang juga gitu ya. Iya, Apa namanya betul. bisa membantu pelaku usaha, kemudian dari sisi fee ya sebagai pendamping juga Hmm. bisa segera dicairkan. Gitu sih Pak Yusuf. Iya. Oke, makasih Mas Kemudian Pas. yang kedua ya memang ya kita ini kan di setiap provinsi itu ada satgas ya, satgas halal di Iya, tiap betul. provinsi itu memang adanya dari Kemenak sih orang-orangnya. Ya tentu dari Iya, awal kita dipantau Pak Yusuf ya, kita dilihat iya. ya progres kerja kita seperti apa. Apalagi kalau di Jogja itu Hmm. kita
intens, Pak Yusuf. Kita sering diskusi juga gitu kan dengan Satgas, bagaimana percepatan untuk yang di Jogja. Nah, begitu juga saya rasa dengan Bapak dan Ibu yang ada di provinsi lain gitu ya. Saya rasa Satgasnya juga sudah sering diajak diskusi gitu ya. Jadi betul. itu memang hal baik ya Bapak dan Ibu yang sudah Iya, kita alamilah gitu ya dari awal. iya, Kemudian terkait iya, dengan Mas. sosialisasi program Sahati ini dari komunitas, kelurahan, kecamatan gitu ya. Saya rasa kalau misalnya bisa langsung melakukan sosialisasi tanpa surat permohonan, ya silakan saja, nggak masalah Pak Yusuf. Tapi kalau misalnya Gini, dari ah, pihak-pihak itu meminta surat hmm, permohonan, kita kan sudah siapkan juga ada di ya, platform oke, baik. swakarta.id. Ah, Mungkin itu Pak Yusuf yang bisa saya Mas, buat tambahan sedikit, Mas. Ini kemarin ada masukan, Mas ya, dari PU ya. Dari PU ini kan dia saya sudah mensosialisasikan ya sertifikat halal secara gratis ya Mas. Nah, makanya kita juga apa sih sudah mensosialisasikan ya kan, tapi sedangkan kita tidak bisa untuk ke kecamatan. Nah, kecamatan ini kan kemarin surat sosialisasinya sudah saya pengajuan Mas. Nah, makanya kita dari kecamatan ini pas saya print out ya Mas ya. Nah, ini terjadilah ya kan, terjadilah di Kecamatan Kemayoran. Ini terjadi sama apa sama saya di Jackpreneur-nya. Karena kan suratnya sudah masuk, udah mengetahui ibu PKK dan lain-lain. Makanya solusi apa itu? Makanya biarin kita sama-sama suratnya sudah masuk, ternyata kita udah ibu-ibu PKK itu bilang, kapan Mas Yusuf sosialisasi masalah sertifikat halal gratis? Nah, saya dicegah Mas sama Jackpreneur itu. Itu gimana Mas solusinya Mas? Terima kasih Mas. Itu tambahan lagi Mas. iya baik. Sebetulnya langkah lebih baiknya kalau misalnya kita bisa apa ya menyesuaikan sih Pak Yusuf ya kalau misalnya di situ sudah di sudah di handle gitu ya oleh Jackpreneur ya saya rasa mungkin kita bisa cari yang lain aja nggak masalah Pak Yusuf walaupun ya secara prosedur ya kita sudah mengajukan surat permohonan lebih dulu gitu ya tapi kalau misalnya mereka tetap kekeh ya kenapa perlu kita lanjutkan juga sih gitu Pak Yusuf jadi lebih baik kita ngalah aja lah gitu ya saya rasa masih banyak sekali ya peluang di luar sana yang bisa kita ambil juga Pak Yusuf nggak masalah sih Pak saya rasa seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Itu aja Mas. Ya, Terima sama-sama kasih. Pak Oke, Yusuf. Mungkin terima ada kasih Mas tambahan Bos. dari Bu Nurweli terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Yusuf tadi, mungkin dari sisi apa ya em, keadaan di lapangan lah gitu, Bu Nur. Silakan Bu Nurweli. Nah, sudah ketutup lagi Bu. Oke, sudah. Halo Mas. Iya, sudah. Aduh, ini di tempat saya lagi hujan lebat banget. Oh, Nggak gitu. kedengeran suaranya. Boleh yang kalau misalnya mau nanya sama saya lewat chat aja, nanti saya jawab lewat audio gimana? Bener-bener nggak Nggak kedengeran apa-apa sama Bu Nurweli. sekali. Nanti saya bisa bacakan ulang gitu ya pertanyaan dari teman-teman yang hadir kita. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf ya sebetulnya itu lebih ke halo Bu Nurweli. Bentar, coba saya pakai HP. Kalau di saya jelas sih Bu Nurweli tidak Coba putus coba juga Ibu. coba Mas, bagaimana tadi pertanyaannya?
Oke, ya. Tadi ada beberapa hal ya yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi ya, Pak Yusuf. Nah, ini terkait dengan apa? Bahwasannya kalau kita lihat gitu ya, ada sertifikat pelaku usaha itu yang sudah terbit gitu ya. Tapi mungkin ya ini dari sudut pandang yang kita tahu lah gitu ya. Termasuk Pak Yusuf tadi, Bu Nurweli. Ini kok kayaknya tidak pas lah gitu ya dengan aturan, dengan ketentuan gitu. Tapi sudah terbit Bu sertifikat halalnya. Nah, kalau dari Bu Nurweli sendiri itu gimana menanggapinya Bu? Oh, kalau yang terbit tidak sesuai dengan ketentuan, berarti itu sudah masuk pertanggungjawaban ke umat ya. Itu Iya lebih juga. lebih ke pertanggungjawaban pribadi kalau menurut saya. Iya. Gitu loh. Iya, Bu. Karena kalau saya Iya. pribadi untuk menjadi P3H ini kan kita berarti tanggung jawab ke umat ya, teman-teman. Iya. Ketika kita mengajukan sertifikasi halal, menyatakan berarti kan kita sudah verifikasi validasi bahwa bahan, produk, dan proses yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sudah halal. Ya. Kita sudah memastikan seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak halal, lalu kita nyatakan dia halal, atau ada yang tidak sesuai ketentuan, tapi itu kita tetap ajukan, berarti itu sudah pertanggungjawaban pribadi Betul. kepada umat dan jelas kepada Allah ya. Karena Ya. ini berlaku selamanya loh. Bayangkan dosanya dari selama produk itu masih diproduksi seperti itu. Itu aja sih, lebih ke tanggung jawab moral pribadi ya. Itu tergantung ke pribadi P3H-nya masing-masing. Itu saja sih Ya, kalau betul, saya. betul, Bu. Ya, apalagi sekarang kan kita sering apa ya, bukan sering sih, ya beberapa kali BPK ya Bu ya, itu kan melakukan pemantauan langsung ke lokasi kan. Nah kalau tidak sesuai kan itu biasanya diaudit lah gitu ya. Kalau ternyata terbukti tidak sesuai, nah itu mungkin bisa terjadi pengembalian juga ya dari sisi fee yang sudah dicairkan. Baik Bu Ya, Nurweli, mungkin tambahan dari lagi, sisi, halo Bu. di fakta integritas juga kan sudah kita setujui setiap kali login ya. Betul, betul. Kalau Sudah misalnya jelas ada semua ya. yang tidak sesuai dengan aturan, termasuk mengembalikan ya kalau saya tidak salah biaya yang sudah dikeluarkan oleh negara. Ya, betul. Nah, Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat sih, Bu. Gitu. Jadi berarti ya ada pengajuan istilah katanya bisa disebut dengan pengajuan fiktif lah gitu ya. ya. Ada di beberapa tempat gitu ya, dan ketika BPK cek gitu ya ke lokasi dan ternyata valid ya, itu data yang tidak benar, ya dikembalikan Bu fee yang sudah dicairkan itu. Karena itu Nah, dianggap kerugian negara juga gitu. nah benar. Jadi saat ini katanya yang terdaftar UMKM itu ada 28 juta. Ya. Sementara sertifikasi halal gratis itu 1 juta. Berarti teman-teman nggak usah khawatir sih, dari 28 juta itu masa sih kita nggak bisa dapat 1.000. Betul. Pede aja dulu. Ya, terima kasih Bu Nurweli. Mungkin dari sisi sosialisasi, Bu Nurweli punya tips dan trik gitu Bu, buat teman-teman yang hadir. Dari sisi sosialisasi ke kelurahan, ke komunitas, ke kecamatan gitu Bu. Biar lebih efektif, efisien sosialisasinya. Kalau bentar ya. Kalau sosialisasi sampai saat ini, kalau sosialisasi pribadi sih saya belum ya, belum pernah. Saya lebih banyak ke ring 1 seperti kata Mas Fas tadi, lebih banyak nyari PU langsung yang iklan di sosial media, iklan kemudian di kontak WhatsApp seperti itu. Biasanya saya telepon dengan menyatakan seperti ini, salam kenal, saya Weli dari Kementerian Agama, bertugas. Saya menyatakan bahwa PU itu mendapatkan fasilitasi sertifikat halal gratis. Jadi jangan kita mengajukan apakah ibu mau membuat sertifikat halal gratis, jangan seperti itu teman-teman, karena kalau kita bertanya seperti itu, mereka kan punya pilihan 2 jawaban ya, mau atau tidak mau begitu. Kita sampaikan saja bahwa mereka mendapatkan fasilitas sertifikat halal gratis. Begitu. Jadi pemilihan katanya. Kalau saya lebih seperti itu sih. Kalau untuk sosialisasi ke komunitas itu saya memang belum melakukan. Begitu aja.
sebenarnya kalau menurut saya lebih enak nyari PU langsung via sosial media tuh kan banyak tuh yang iklan ya, banyak ya yang jualan ya. Nah, enakan seperti itu. Jadi kita langsung kontak satu persatu. Atau kalau pernah juga sekali saya kumpulin dalam grup WhatsApp. Nah, jadi ketika saya kontak, mereka setuju, saya kumpulin dalam satu grup WhatsApp. Nah, malamnya saya buatkan semacam peluang, untuk sosialisasi. Jadi nggak yang sosialisasi offline, karena offline pasti biayanya akan lebih tinggi ya. Minimal kita ngundang orang, minimal nyediain kue kotak gitu ya kan. Ada speknya Bu ya. Nah, minimal nyediain kue kotak. Jadi saya biasa paling bikin peluang. Di situ pakai sosialisasi, pakai materi dari Ewi. Oke. Yang ada slide sosialisasi ya. Ya, punya Ewi. Nah, saya sosialisasi juga sehati pakai ya Bu ya. Iya, iya. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Nurweli. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Ya, ini ada atas nama Bapak atau Ibu Heriani Lahe. Silakan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu ya. Baik Bu. Silakan Bu. Iya, pertama-tama saya ini pendatang baru, newcomer. Baru kemarin ikuti pelatihan pendamping P3H. Sekarang ini masih on proses juga, ini Swakarta ya, Swakarta ID. Jadi masih blank sih sebenarnya ke depannya bagaimana. Jadi saya untuk masalah kendala saya belum ada. Tapi saya lihat tadi gimana Bapak menjelaskan. Ini kayaknya gimana ya? Isi banget sebenarnya. Kita sudah disediakan segala macam fasilitas. Belum, maksudnya menurut pandangan saya ini sekarang ini sudah kita disediakan asisten. Jadi masalah kendala-kendala di lapangan itu kira-kira dapat teratasi sebelum mungkin kita masukkan data ke PU ke si halal ya. Dia kali yang seneng sama gua. Makanya kok kayak bahasanya kayak orang dijanji-janji apa lupa. Ya, silakan dilanjut Bu Heriani. Jadi ini saya kan belum selesai Swakarta nih. Ya. Tapi ke depan kayak kalau saya dengar dari cerita Bapak sih bisa kita mengkolek dulu ya data PU. Ya. Jadi mungkin ini kan saya juga sebagai PU ya sebenarnya, tapi belum ada si halalnya juga. Apa ya? Sertifikat halal saya belum punya juga. NIB saja saya juga belum. Jadi saya belum tahu ini gimana ngurus NIB-nya nanti, apa-apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan NIB. Ya, baik Bu. Oke. Cukup Jadi Bu Heriani. saya belum tahu ini NIB itu gimana, apa proses yang harus saya penuhi untuk mendapatkan NIB. Tapi untuk saran saja sebenarnya kalau kita PU sebagai P3H, maksudnya kita nggak sendiri ya produk kita ya, enggak. Itu saya kan biasa ikut event-event. Jadi kalau ikut event-event itu kan bisa kita collect data teman-teman yang PU semua. Dari situ kita bisa, kalau ikut event ini kita bisa punya data PU sih banyak besar kalau mau itu untuk yang sertifikat halal ya, sertifikat gratis. Kayaknya itu aja deh nunya. Saya belum ada gambaran kesusahan, kayaknya saya lihat ini kemudahan semua yang saya lihat ini. Cuma dari kita pribadinya mau nggak itu mengejar itunya. Itu aja kayaknya. Ya, makasih ya Pak Musafir atas infonya. Mudah-mudahan sama-sama Bu. Mencari PU. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kami ucapkan selamat bergabung ini Bu Heriani. Memang baru ini Bu Nurweli baru gabung. Mungkin di sekitar batch 19, 20 atau 21 ya mungkin ya Bu Heriani ya. Dan saat ini beliau ini batch berapa Bu? 21, batch 21. 21, baru banget. Batch 21 itu buka di 6 Juni kemarin.
Gitu ya, Bu ya? Iya, 6 Juni. Ya, betul. Makanya ini Surakartanya saya belum kejar karena ada Lebaran kan, jadi masih sibuk. Ini aja on the way pulang kampung. Oke, oke. Ya. Baik, Bu Nurweli, kebetulan beliau ini belum selesai gitu. Ujian basic trainingnya yang ada di swakarta.id, dan alhamdulillah dari sisi pelaku usaha sudah banyak juga nih yang ngantri sama beliau untuk didampingi. Nah, kalau keadaan seperti ini mungkin ada saran dan arahan Bu Nurweli? Untuk seperti ini, kalau saran saya sih nggak banyak ya. Yang pertama, lengkapi dulu persyaratan. Karena kan kita kuota lagi habis ya. Kuota lagi habis, kita lengkapi dulu persyaratan NIB, kemudian NPWP, lalu data SJPH-nya. Ya. Ya, setelah dilengkapi, lalu buatkan akun si halalnya. Ini wajib. Gunanya apa? Kita mengunci NIB pelaku usaha. Jadi dia tidak bisa mengajukan tidak bisa lagi mengajukan sertifikat halal dengan P3H yang lain. Begitu. Lalu input data sampai statusnya menjadi submit PU. Ketika submit PU, artinya kita sudah belum bisa ya. Belum bisa, maaf. Karena kuotanya lagi habis, submit PU belum bisa. Siapkan data sampai tinggal dikirim. Jadi ketika kuotanya sudah ada lagi, kita tinggal kirim, nggak harus input data lagi, nggak harus foto verbal lagi. Karena ketika dibuka itu pasti akan rebutan lagi. Kuotanya hanya 200.000, rebutannya se-Indonesia. Kemarin terakhir kebuka 4, yang saya terakhir itu ikutan war sekarang namanya war kuota. Ikutan war itu sekitar ready-nya ada 4.000, dan itu si halalnya jadi berat banget. Dan saya cuman dapat 40, itu pun rebutannya luar biasa. Itu memang statusnya tinggal kirim. Nah, kalau datanya belum lengkap, saya kasih trik lagi. Pokoknya masukin aja satu bahan, satu cleaning agent, satu kemasan. Dan tuliskan beberapa kalimat untuk proses produk halal. Ketika dikirim, nah statusnya submit PU. Setelah statusnya submit PU, itu masih bisa diperbaiki sebelum dilanjutkan dengan proses verbal dari P3H-nya. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk memperbaiki. Gitu. Yang penting pokoknya masukin aja dulu 3 itu bahan, kemasan dengan cleaning agent, terus P3H-nya buat beberapa kalimat, pokoknya bisa dikirim aja. Udah. Setelah itu baru diperbaiki setelah kuotanya, setelah datanya lengkap. Itu aja. Baik, kalau dari sisi NIB gimana Bu Nurweli? Kalau NIB sebenarnya bisa dipelajari, ada banyak video tutorial di YouTube. Tapi kalau mau lebih gampang lagi, Ewi punya fasilitas ya Mas Fas ya? Ya, betul. Untuk membantu membuatkan NIB. NIB dengan biaya 50.000 kalau saya nggak salah ya Mas. Benar. Iya, benar. 50. Biayanya 50.000, kemudian 20.000-nya nanti menjadi komisi untuk P3H. Ya. Betul sekali Bu Nurweli. Nah, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Nurweli atas saran dan masukannya. Begitu Bu Haryani. Dan mungkin akan lebih mantap lagi gitu kalau misalnya Ibu Haryani sendiri sudah segera selesaikan ini basic training yang ada di Swakarta. Biar semua toolsnya itu kebuka dulu Bu. Gitu, karena yang ada di swakarta.id itu alat kerja, atribut, semuanya lengkap di sana. Jadi kalau misalnya belum kebuka, nah ini kan ketika nanti turun ke lapangan, walaupun pelaku usahanya sudah menunggu banyak, biar lebih pede lagi, nah itu lebih baik lagi kalau misalnya sudah selesai dari basic training. Segera aja Bu, diselesaikan nggak apa-apa. Begitu ya, siap. masukan dan sarannya Bu Haryani. Cukup Bu Ya, atau kurang?
Maaf, masalah input data itu gimana ya? Harus PU-nya atau bisa diwakili ya Pak ya? Di Si Halal. Gimana nih? Kalau data PU sebaiknya kalau saya pribadi saya yang menginputkan Ibu. Karena kalau diinputkan oleh PU, pertama itu akan banyak kendala. Yang pertama em, waktu, karena belum tentu itu PU punya waktu luang untuk input data. Kedua, soal ini ngajarin. Ibu kalau punya 50 PU, kemudian disuruh satu-satu mereka input sendiri. Nah, Ibu harus ngajarin 50 orang. Nah, Harus sabar. harus sabar, Ibu. Jadi kalau saya pribadi biasanya saya kirim form untuk PU. Jadi mereka tuliskan semacam membuat resep tanpa takaran, ya. Nah, nanti kita inputkan dari situ. Iya, kita input sendiri. Saran saya sebaiknya input sendiri. Iya Karena betul kalau sih. peminta PU yang input, atau kalau mau lebih gampang lagi, pakai asisten Swakarta dari Ewi. Ya. Oh Itu ya iya, Mas Fas kayaknya ya. pakai asisten aja ini. Ya, jadi memang akan lebih apa ya? Akan lebih baik lagi kalau misalnya Ibu Heriani sudah selesaikan dulu aja ini Bu, basic training ada di Swakarta ya, biar nanti banyak panduan, banyak arahan gitu. Termasuk nanti ada rekruter ya, ada mentor juga yang bisa dampingi Bu Heriani nanti ketika ada kendala atau pertanyaan lah gitu. Begitu Oh Bu ya, Heriani. ya oke deh. Makasih Pak. Kayaknya harus selesai Sama-sama. startnya dulu. Ya, silakan Bu Heriani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut Bu Nurweli ke penanya berikutnya. Di sini ada Pak Eko Srianto. Silakan Pak Eko, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Oh ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait kendala calon P3H saya itu untuk permasalahannya di grade edu itu untuk total nilainya itu apakah harus 60? Sebab waktu pretest yang pertama yang di awal itu tertulis lulus dan yang paling belakang itu tertulis lulus. Tapi ada sih rekrutan saya mengatakan kok sertifikat yang dari BPJBH tidak keluar gitu. Ini solusinya bagaimana? Apakah harus mengulang pretest dari awal sampai post test yang terakhir Baik, gitu. ya. Terima kasih atas jawabannya nanti Mas Fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Nurwali, ini memang lagi di masa-masanya P3HEWI itu mengejar gelar profesi RHA ya Bu ya, Registered Halal Advisor. Dan salah satunya itu memang ada KPI P3H gitu ya, tim gitu Bu. Nah ini salah satunya Pak Eko yang sedang merekrut tim juga. Mohon izin ini sebetulnya sedikit teknis sih Bu di bagian registrasi. Izin saya jawab dulu Bu Nurweli. Baik Pak Eko terkait dengan syarat minimal untuk lulus menjadi P3H itu ada Pak. Jadi memang syarat minimal yang didapatkan itu harus dengan nilai 60. Itu standar minimal sekali Pak. Jadi kalau misalnya ada yang dapat nilai totalnya itu 59, berapa misalnya? 99 gitu ya Pak ya. Nah, itu juga dikategorikan tidak lulus gitu. Jadi harus menyentuh angka 6, 60 baru dikatakan lulus Pak Eko. Nah, dari 60 nilai total itu dihitung dari 4 bobot. Bobot kehadiran, bobot yang keduanya itu studi kasus 1, kemudian yang ketiga itu bobot studi kasus 2, dan yang terakhir itu yang keempat bobotnya adalah post test.
Mas, ini kok sertifikat halalnya, sertifikat BPJPH yang ada di si halalnya kok nggak terbit gitu ya? Begitu juga yang ditanyakan ke Pak Eko. Ya karena mungkin yang didapatkan oleh peserta pelatihan itu tidak sampai nilainya 60, Pak. Karena kalau di sertifikat grade edu itu kan jelas, ya kan? Nilainya berapa yang dinyatakan dari sisi kehadiran, studi kasus 1, ya kan? Kemudian studi kasus 2-nya sampai dengan post test. Kalau misalnya tidak lolos dengan artian tidak mencapai nilai 60, otomatis Pak, sertifikat BPJPH yang ada di si halal itu tidak terbit. Gitu. Iya Mas, tapi kan itu yang di si halal, yang maaf, yang di grade edu ketika selesai mengerjakan tes, itu keterangannya lulus semua. Iya memang Pak, itu lulus maksudnya lulus selesai lulus menyelesaikan tes, tapi tidak dari sisi standar nilai kelulusan sebagai P3H. Nah, itu perlu disiasati memang Pak. Makanya memang ketika ada calon P3H itu yang sudah disetujui menjadi peserta pelatihan, kan kita kirimkan kode promo. Sekaligus Pak, tentu kita akan ingatkan ya, berapa standar nilai yang harus dicapai dari 4 bobot tadi. Kalau yang biasa kita cantumkan adalah nilai standarnya itu kehadiran 100, studi kasus 1-nya itu 60, studi kasus 2-nya itu 60 juga ya, begitu juga dengan post test. Post testnya 60. Jadi kalau di total itu nanti dapatnya sekitar 68 nilai totalnya Pak Eko. Nah, itu sudah standar sekali sih. Kalau nanti studi kasus 1-nya 50, studi kasus 2-nya 50 masih masuk nggak? Masih masuk itu Pak Eko. Kurang lebih sekitar dapat nilai 63 apa 62 gitu. Tapi kan itu tidak jatuh sekali gitu kan Pak. Tidak sampai di bawah 60. Gitu sih Pak Eko. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur tidak lulus gimana? Nanti akan ada jadwal remedial. Nah, itu nanti akan dihubungi nanti Pak kalau sudah ada jadwal remedialnya. Begitu kurang lebih. Kalau di grade edu itu ada tulisan riset itu, apakah bisa dari riset terus kita kembali mengulang dari awal gitu Pak, Mas Fas? Nggak bisa Pak Eko. Kalau misalnya sudah terbit sertifikat grade edu-nya tidak bisa diulangi Pak. Yang bisa dilakukan adalah remedial, dan remedial itu memang nunggu jadwal. Nah, kalau misalnya sudah ada jadwalnya, biasanya saya hubungi sih Pak. Oke Mas Fas, terima kasih. Sama-sama Assalamualaikum Pak Eko. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin begitu tadi Bapak dan Ibu. Makanya ketika hari briefing, itu kan teman-teman calon P3H itu kan ada briefing. Nggak apa-apa, Bapak dan Ibu juga ikut gitu kan, mendampingi calon P3H yang sudah direkrut, agar mungkin dapat update juga gitu kan. Nah, terkait dengan update-update pelatihan itu yang dulu pernah Bapak dan Ibu ikuti mungkin agak berbeda. Nah, itu bisa jadi apa ya, nanti pengingat juga gitu ya untuk calon P3H itu seperti apa yang harus mereka lakukan. Nggak apa-apa nanti ikut gitu ya acara briefingnya calon P3H itu. Baik, kita lanjut Bu Nurweli ke penanya berikutnya. Di sini ada Ibu Alfi Putri ya. Silakan bisa dibuka Bu mic-nya dan disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Nurweli mau tanya, kalau sekitaran wilayah kita tempat tinggal itu banyaknya franchise yang kayak jus-jus atau kebab atau kayak teh-teh gitu, itu bagaimana ya untuk mengajukannya? Apakah foto dari produknya itu kita tambah lokasi areanya atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Alfi. Pertanyaan dari beliau ini, Bu Nurweli, kalau pelaku usahanya franchise, nah gitu. Mungkin Bu Nurweli punya pengalaman Bu, silakan Bu. Belum dibuka mic-nya. Iya, saya belum pernah sih kalau untuk franchise, cuman sepengetahuan saya kalau franchise itu sertifikasi halalnya harus dari pusat ya, Mas Fas ya, maaf. Iya, baik. Betul Bu Nurweli, Bu Alfi. Jadi terkait dengan franchise itu memang tidak bisa ya. Jadi memang sebetulnya kalau franchise ya, mereka kan pasti langsung dapat sertifikat halal gitu dari apa istilah katanya kalau di franchise itu? Dari Dari franchiser.
Gitulah. Jadi nggak bisa Franchiser. lebih. Betul. Gitu Bu, kurang lebih. Cukup atau Jadi kurang? jadi waktu pas saya datangi, Mm-mm. terus saya tanya, kan dia jenisnya mitra tuh. Waktu pas dibilang itu katanya mitranya, iya kami halal gitu kan. Tapi waktu pas dilihat atau misalkan di logo-logonya itu nggak ada halalnya, boleh juga gitu ya berarti. Maksudnya kan tadinya kan saya ajukan untuk barangkali kan dia eh, hanya mitra aja gitu kan, hanya jenisnya membeli dari pusatnya gitu kan untuk franchise-nya gitu. Ya mungkin Kalau kalau dia dengan keadaan seperti membeli itu, silakan Bu Nurwali. kalau franchise itu begini Mbak, mereka menggunakan merek dan formula yang sama dengan pusatnya, dengan franchisernya. Nah, itu baru bisa disebut franchise. Tapi kalau misalnya mereka menggunakan bahan yang sama, tapi dengan merek sendiri, formula sendiri, itu berarti dia tidak franchise. Bedanya di situ aja, Mbak. Jadi dipastikan dulu aja mereka franchise atau tidak. Nah, kalau dia franchise, berarti tidak bisa mengajukan sehati. Seperti itu. Tidak bisa mengajukan sehati atas nama franchisee-nya. Franchisee itu yang membeli hak jual, gitu ya. Franchiser itu yang memiliki hak jual. Nah, begitu, Mbak. Tapi kalau misalnya nih, dia pakai, anggaplah kayak teh poci gitu ya. Saya sebut merek, maaf ya Mas Fas ya. Nggak Iya, apa-apa. iya. Misalnya teh Nanti poci nih, disensor. dia pakai teh poci, tapi dia tidak, misal dia pakai mereknya es teh Bunda Abid misalnya gitu ya. Nah, itu dia bisa, Mbak, karena kan dia pakai merek sendiri, walaupun bahannya dari apa namanya dari pabrikan yang biasa membuat franchise gitu. Tapi kalau misalnya dia menggunakan teh poci, lalu dia kasih brand es teh Nusantara, nah itu kan udah dari teh poci langsung ya, berarti kan itu franchise. Nah, itu tidak bisa. Mereka bisa menempelkan sertifikat halal, bisa menggunakan sertifikat halal dari pusat. Jadi tidak bisa bikin sertifikat halal sendiri. Begitu. Baik, terima kasih Ibu dan Mas Pras. Ya, Iya, cari sama-sama. PU lain aja Mbak, masih banyak pasti sekitarannya itu yang bikin Banyak yang masih keripik, menunggu ya, Bu bawang Nurwali. goreng. Nah, kejar yang Baik. itu. Iya, iya. Bu, makasih Ya, Bu. kita lanjut Bu Nurwali ke penanya berikutnya. Silakan Ya, atas silakan. nama Sutrisna. Bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya. Eh, Pertama-tama perkenalkan saya ini PPH baru, Mas Fas sama Bu Nirwali nggih. Sama teman-teman PPH semuanya. Salam kenal. Saya Sutrisna dari Gresik. Iya. Eh, ini saya ada beberapa kendala. Jadi 2 minggu ini saya sudah keliling mencari PU. Kemudian ini pas kebetulan hari libur ya, saya nyoba-nyoba input gitu. Ya ini eh, kendalanya itu saya ada PU yang notabene punya HP tapi yang bukan Android gitu. Bukan Android, terus eh, intinya PU itu pasrah ke saya gitu. Yang penting nggak apa mau tapi untuk input-inputnya nggak bisa, terutama untuk buat NIB sama input ke si halalnya itu. Terus sedangkan untuk buat NIB itu kan harus punya email. Nah, email ini kan sekarang lebih protek gitu ya. Jadi harus terkoneksi dengan HP, nanti verifikasinya juga lewat HP yang Android gitu. Nah, ini solusinya gimana ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus terang ini saya masih bingung ya. Jadi polanya itu seperti apa? Saya sebenarnya sudah dapat PU itu sekitar 7 kalau nggak 10 itu. Barangkali ada ini kiat-kiat atau semacam contoh formulir gitu. Contoh formulir yang nanti yang sekiranya itu data-data yang saya kumpulkan itu lengkap gitu. Jadi efektif, jadi kita tidak bolak-balik ke PU gitu. Ya mungkin sementara itu Mas Fat sama Bu Nurwali. Baik, selamat bergabung
Pak Sutrisna baru gabung ini Bu Nurweli. Ada dua poin yang beliau sampaikan, yaitu terkait dengan ada PU yang memiliki handphone gitu ya Bu ya, yang ini memang terbatas sekali gitu ya. Jadi dari sisi email gitu nggak punya gitu. Mungkin ada tips dan trik gitu dari Bu Nurweli kalau ada PU seperti ini Bu. Kemudian yang kedua itu ada nggak apa ya, mungkin isian form gitu ya Bu ya, yang bisa kita siapkan dan mungkin nanti kita bisa sampaikan juga ke PU agar nanti PU bisa isi data dulu lah gitu. Apa ya istilah katanya peralatan data collectingnya lah. Silakan Bu Nurweli. Silakan dibuka dulu Bu. Masih ke mute. Oke, baik. Untuk NIB itu bisa kita butuh email itu kan untuk kode verifikasi saja ya. Jadi kalau di NIB itu kode verifikasi bisa lewat WA atau lewat email. Kalau misalnya punya WA, daftarkan via WA saja. Kalau tidak punya, daftarkan via email. Kalau tidak punya keduanya, tanya anaknya. Tanya anaknya. Kalau tidak punya juga, mungkin bisa atau gini, kalau tidak punya juga itu bisa mengajukan ke ini kan kantor PTSP. Atau kalau punya P3H-nya bisa cari tutorial untuk cloning email. Oke. Nah, itu ya. Yang penting kalau untuk NIB itu perlu perlu cukup di email atau di WA saja, itu bisa. Ya, salah satu dari keduanya itu. Nah, itu untuk NIB. Kalau dia nggak punya, usahain anaknya, tetangganya, saudaranya, pokoknya siapapun yang punya email yang di dekat dia, pakai aja email yang itu, email yang ada, itu aja. Baik. Itu satu. Kemudian untuk collecting data ya, saya kirim via chat ya yang saya gunakan ya. Sebentar. Bentar ya. Saya kirim dulu. Bentar ya. Sebentar. Nggak bisa di chat. Oke. Karena saya biasanya pakai WhatsApp untuk collecting data, ini nggak bisa di chat. Bentar ya. Ya, selagi menunggu Bu Nurweli mengirimkan format pengisian data yang di WA, ini sebetulnya izin saya sampaikan informasi Bu Nurweli. Jadi ini kan ada form yang sudah kita siapkan juga sih Pak Sutrisna. Nah ini insya Allah nanti kita launching juga ada di platform Swakarta nih Pak. Jadi nanti bisa di-download. Nah ini Pak form-formnya ya. Iya, di bagian mana ya itu ya, Mas Masud? Kita belum launching, kita belum update sih Sutrisna. Tapi sebetulnya kalau Pak Sutrisna nanti ambil atau klaim ya fasilitas gratis yang 5 KBLI menggunakan jasa asisten itu, nanti pasti asisten akan kirimkan ini juga Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya Jadi itu sebetulnya 5 fasilitas gratis penggunaan jasa asisten sehat itu kesempatan sekali Bapak dan Ibu untuk belajar juga gitu ya. Oh seperti ini data-data yang dibutuhkan. Kalau keliru seperti ini cara revisinya gitu sih Pak. Nah ini pasti dikirimkan sama asisten juga nantinya. Iya. Nah, Kalau ini asisten sehat itu sama Ibu Nurweli ada di chat Zoom ya. Nah ini juga ini yang format apa istilah katanya? Format online-nya lah gitu ya. Kalau ini kan format cetak gitu ya Pak ya. Nanti dicetak dulu, nanti diisi pakai pulpen. Nah kalau ada yang lewat WA, nah ini sudah dikirim sama Bu Nurweli. Gitu ya Bu ya? Iya, silakan di ATM. Ya.
Amati, tiru, modifikasi sesuai kebutuhan. Betul. Begitu Pak Sutrisna, cukup menjawab atau kurang Pak? Satu lagi boleh, Mas? Boleh, silakan Pak. Iya, iya. Ini saya kan apa? Ada PU. Tadi sudah saya coba membuat NIB. Ya. Terus kan produknya itu pentol sama ini es kopior gitu. Mm-mm. Iya. Nah itu NIB-nya sudah jadi, tapi ketika saya input ke si halal itu pilihan klasifikasi apa produknya itu kalau nggak salah cuman produk makanan dan minuman dengan pengolahan. Kok apa match sama dengan yang di NIB ya? Kalau yang di NIB itu kalau nggak salah kedai makanan gitu, Mas ya. Oke, ya. Ya, kedai. Apa tadi Pak? Es teler ya Pak ya? Es kopior sama pentol. Pentolnya itu pakai ini udang, bukan pakai daging. Oh, baik. Oke. Iya. Mungkin Bu Nurweli ada pengalaman Bu, silakan. Kalau saya bisa dapat dua SK Mm-mm. itu, Mas. Kalau diakalin. Iya, betul. Ada 2. Jadi Satu makanan, satu minuman itu ya Bu ya? ya benar. Jadi saya tidak masukkan ke KBLI, kedai makanan, kalau produknya apa tadi, pentol dengan Es kopior. kopior ya. Kalau Ya. es kopior itu saya masukkan ke edible ice. Berapa Mas KBLI-nya, saya kurang Kalau nggak hafal. salah mungkin bisa masuk juga ke KBLI industri minuman lainnya mungkin ya Bu ya? Nah, industri minuman lainnya juga bisa. Heeh. Cuman kadang-kadang kalau es kopior Mas, karena ditulisnya depannya es, biasanya si halal suka merah Mas. Oh, baik. Sama kayak es Teller juga kemarin begitu. Saya bikin minuman olahan lainnya di si halal merah. Ketika saya Oke. ganti ke edible ice, es untuk dimakan, dia hijau. Nah, yang kedua pentol. Pentol itu bisa masuk ke surimi, Bapak. Lumatan, produk lumatan dan surimi. Pentol. Surimi. Iya, jadi KBLI-nya bisa dipisah jadi 2 itu. KBLI-nya berarti kemarin kan saya nyari KBLI itu di Surakarta itu yang pentol itu 56103 Bu. Sedangkan es kopior itu 10532. Nah, kan berarti 2 ya. Biasanya Pak, kalau dimasukin salah satunya ada kedai makanan, nanti Iya. ketika dikirim bersamaan, itu KF suka kembalikan, suka minta digabung. Suka suruh gitu ya. gabung. Terus bagusnya Kan sayang tuh, 150.000 lumayan. Dikali Iya, 2. Dikali 2. Iya. Jadi kalau saran saya, submitnya Iya. 1 per 1. Vervalnya 1-1. Jadi Iya. ketika sudah terbit yang es kopior, baru submit Iya. lagi yang bakso. Begitu. Oh, inputnya 1 per 1 gitu Bu ya? 1-1. Tapi Iya. triknya lagi, Iya. yang input yang verbalnya itu yang 1 per 1 Pak. Tapi untuk submit PU-nya itu langsung sekalian 2 nggak apa-apa karena kita war kuota sekarang. Oh gitu. Jadi tapi Iya. verbalnya 1 per 1 supaya tidak Berarti digabung. verbal ya kan kita sebagai pendamping ya kita Iya betul. langsung kirim gitu produk pertama, kemudian setelah kirim baru verbal yang Setelah kedua gitu. Setelah terbit halal produk pertama, baru sampai kirim terbit lagi. ya. Jadi tunggu terbit. Kalau misalnya statusnya masih di KF, kemudian mereka kebetulan memeriksa keduanya bersamaan, itu biasanya minta digabung. Iya. Biasanya Karena ada KBLI kedai ya Bu ya? Karena ada KBLI kedai. Tapi Jadi kalau yang KBLI-nya tidak selain ada, kedai dimasukin aja nih ke kedai gitu. Betul. Jadi Terus saran untuk saya sih KBLI-nya aja dibedain, satu jangan pakai kedai gitu. Satunya surimi, yang untuk pentol itu pakai yang surimi. Surimi. Surimi berapa ya? Surimi ya Pak ya, bukan sarimi. Kalau sarimi nanti. Surimi itu ya. KBLI surimi sebentar saya carikan. 10.216. Ini saya tampilkan juga lah di pencarian KBLI ya di Surakarta. Sebentar. 10.216 Mas. Oke. 10.216 iya, industri berbasis daging lumatan dan surimi. Iya. Kalau yang es kopior tadi berarti kedai gitu sudah cukup Bu nih? Es kopior jangan masukin kedai Mas, bisa masuk ke 105 industri minuman lainnya.
10532 Kak. Nah, Boleh masuk ke sini Pak nih, 10532. ke industri Sudah benar, pengolahan tadi es udah terbit kok ininya, sejenisnya. yang NIB 10532. Iya, iya. Nah, Ya, iya. Iya. Jadi Berarti kalau solusinya bisa, nambah bidang usaha di NIB gitu, Bu Nurwali nggih? betul. Nambah baru untuk tak masukkan Surini ini ya yang pentol itu berarti ya? Iya. Iya, iya, iya. Ya, Kemudian paham. nanti setelah ditambahkan KBLI-nya di NIB, jangan lupa di si halal di pelaku usaha diupdate dulu data OSS-nya. ya. Iya, iya. Iya, iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Baik, cukup Pak Sutrisna? Ya, cukup. Nggih, terima Baik, kasih. sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan atas nama Aan Suhendar. Silakan Pak Aan, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Baik, terima kasih. Kedengeran, Pak? Jelas, jelas Pak. Ya. Baik, ini saya udah dapat sertifikat ketiganya, tapi memang masih belum juga jalan karena memang belum belum bisa input data ceritanya nih. Oke. Jadi malu-malu nyari PU ceritanya gini, Pak. Terima kasih. Gitu aja, Pak. Minta petunjuknya. Oke. Ya, baik Pak Aan, sebetulnya bisa dilakukan dari hal yang paling mudah dulu, Pak Aan. Jadi hal paling mudah itu bisa kita katakan tidak harus ke pasar gitu ya Pak ya. Tidak langsung kita canvassing juga gitu ya. Sebetulnya kita sosialisasikan dulu terkait dengan Sahati itu ke seluruh kontak-kontak WA kita dulu itu mudah sekali Pak. Itu kalau kita bilang ring satunya kita WA. Itu dulu sih Pak, mungkin yang bisa dilakukan gitu. Jadi itu hal yang simple sekali dan saya rasa bisa dilakukan juga oleh semua orang gitu ya. Ya boleh ya ATM tadi ya yang disampaikan oleh Bu Nurweli juga atau mungkin punya secara sendiri ya di ring satu itu silakan saja Pak Aan. Karena kalau misalnya langsung ke lokasi, ke lapangan, ke komunitas ya, kalau mereka menyodorkan beberapa pertanyaan yang mana itu memang kendala mereka, wah itu kalau misalnya tidak berpengalaman kan agak agak kurang enak ya Pak ya, apalagi kalau misalnya kita tidak jawab lah istilah katanya. Mungkin dari Ibu Nurwali mau menanggapi Bu, silakan. Ke saudara aja dulu Pak, yang atau tetangga-tetangga dekat biar enak ngobrolnya. Terus misalnya Bapak mau belajar input juga kan nggak diburu-buru sama PU-nya gitu loh. Enaknya yang deket-deket aja dulu. Habis Iya, itu iya. baru mulai ke WhatsApp. Sosial kan di Swakarta lengkap tuh ya, ada flyer-flyer WhatsApp bisa buat update story di Instagram atau Ya. buat di-share ke grup-grup juga bisa. Tapi kalau saran saya yang deket-deket aja dulu yang udah enak Coba kita yang dekat ngobrolnya aja gitu. kali ya. Mungkin lebih pasnya tugas pertama ketika baru bergabung sebagai pendamping itu mensosialisasikan ya Pak ke seluruh yang kita kenal dulu nih Pak. Ya. Bahwasannya kita ini sekarang sebagai P3H, itu dulu Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kita sudah dikenal, terutama orang-orang kita dekat, orang-orang yang dekat kita juga tadi ya Pak ya, saudara atau apa tadi ya, seperti yang Bu Nurweli sampaikan. Jadi bisa getok tular juga itu Pak, gitu. Oh, nanti kalau misalnya mau diurusi sertifikasi halal bisa ke Pak Aan, nah gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Juga Pak Aan. dan itu juga apa yang dikirim ke ya chatnya, saya akan coba adopsi deh itunya ya, cara-caranya. Terima Ya, kasih Bu, Bapak. sama-sama Pak Aan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Bu Nur Amelia Putri, bisa dibuka mic-nya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, saya pengen nanya, kendala saya dalam PU itu ketika saya menemukan PU di suatu tempat, dia belum memiliki NIB, tapi dia udah memiliki beberapa tempat lainnya juga, jadi nggak hanya satu lokasi doang dia punya usaha. Nah, itu kendala saya itu gimana cara mencantumkan lokasi alamat usahanya si pelaku usaha itu, sedangkan pelaku usahanya itu juga di tempat situ juga sistemnya kontrak gitu, Pak.
Jadi itu gimana cara saya untuk meluruskan masalah NIB itu? Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nur. Silakan, Bu Nur Weli mungkin. Kalau ada beberapa lokasi usaha nih, Bu, tapi belum punya NIB gitu, kita menentukannya yang mana? Atau bebas nih, Bu? Silakan, Bu Nur. Kalau saya yang punya beberapa lokasi usaha, biasanya saya, karena kalau beberapa lokasi usaha itu tidak bisa Tidak bisa, self-declare betul. sebenarnya, ya. Cuman kalau saya biasanya, kalau hanya satu KTP, berarti satu NIB, saya sarankan ambil yang paling rame. Biasanya gitu. Kalau misalnya punya saudara nih, biasanya untuk outlet-outlet yang lain saya sarankan pakai KTP keluarganya yang lain, misalnya KTP istri, KTP anak, KTP suami, seperti itu. Itu aja sih kalau saya. Ya, Baik Bu, begitu, terima kasih. Bu Nur Amelia. Sama-sama, Bu. Jadi kalau misalnya kita cantumkan lebih dari satu outlet ketika pengajuan di Si Halal, nah itu tertolak nanti, Bu Nur Amelia. Jadi memang harus ditentukan salah satu. Boleh ya, tadi yang disarankan oleh Bu Nur Weli juga ambil yang lokasi banyak apa namanya, banyak orang lah gitu ya, banyak pembeli. Kita lanjut ke penanya berikutnya, silakan atas nama Sulaiman, bisa dibuka mic-nya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya izin bertanya sama Ibu Meli ya, Nurwati ya, Nurweli Pak. Nurweli ya, maaf nih. Ini untuk permasalahan ini lihat di dashboard Swakarta ya, untuk permohonan wilayah itu kan kalau kita ngeklik ikutin permohonan wilayah, maksudnya itu gimana? Apakah kita khusus untuk wilayah setempat atau bisa masih Jawa Barat itu Pak? Satu itu. Ya, terus yang kedua itu untuk langkah-langkah ini kan kebanyakan PU kan hampir tidak punya NIB ya. Apakah langkah pertamanya kita harus bikin dulu NIB atau langsung masukin proses halal dulu gitu Pak? Baik. Itu yang kedua. Nah, kalau yang ketiga itu untuk masalah upload foto ya. Kalau saya pernah buat sendiri. Kalau untuk foto verbal ya itu kalau di ini kayaknya nggak ada ya, itu verbal itu untuk yang ke asisten bukan ya? Itu aja sih pertanyaannya, cuma 3 Pak. Baik, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Sulaiman. Mohon izin Pak Bu Nurwali. Ini sebetulnya terkait dengan pengajuan pengurus Swakarta mungkin ya Pak Sulaiman ya, yang Pak Sulaiman lihat di salah satu menu di platform Swakarta. Ya, Itu per sebetulnya wilayah itu ya. formatur pengurus di tiap daerah Pak Sulaiman. Jadi tidak apa ya, istilah katanya tidak sampai diartikan kita bisa mendampingi seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tidak. Tetap ya yang kita dampingi itu adalah yang ada di satu provinsinya Pak Sulaiman aja. Gitu Pak Sulaiman. Jadi kalau soal area kerja ya tidak berubah sih Pak, gitu. Tetap di satu provinsi. Tapi kalau misalnya dengan adanya tim, ya salah satu keuntungannya kita bisa melayani seluruh provinsi, tapi tidak dengan pengajuan atas nama Pak Sulaiman gitu. Tapi nanti dibantu dengan tim yang dibentuk oleh Pak Sulaiman. Itu sih Pak, bisa kita artikan seperti itu. Kemudian kalau dilihat ya, ada PU yang baru pengajuan ya. Itu urutan awalnya dari kelengkapan izin usahanya dulu Pak ya, atau yang sering kita sebut itu dengan NIB. Nah, NIB itu kan wajib. Karena kalau misalnya tidak punya NIB ya, tetap dilanjutkan pengajuannya itu biasanya masalah. Masalahnya apa? Nanti di akhir ketika penerbitan SH. Sertifikat halalnya tidak bisa di-download lah, istilah katanya seperti itu Pak Sulaiman. Dan kalau misalnya ketika nanti dibuat NIB-nya, kita nggak tahu nih, masalah nggak NIK-nya. Kalau masalah NIK-nya, kita perlu urusan lagi dengan Dukcapil. Nah, itu kan agak ribet Pak Sulaiman. Jadi memang ya yang kita apa ya istilah katanya wanti-wanti ya, silakan layani pelaku usaha yang benar-benar sudah punya NIB. Kalau misalnya tidak punya NIB, dibantu dulu pembuatan NIB-nya sampai punya NIB dulu, baru kita ajukan pengajuan sertifikasi halalnya. Kalau di sertifikasi halal.id itu memang tidak ada
kolom ya untuk mencantumkan foto verbal, Pak Sulaiman. Nggak Ya, ada. betul. Foto Ya. verbal itu nanti akan dicantumkan ketika di si halal, Pak Sulaiman, ketika pengajuan. Jadi kalau di iya. karena secara fungsi sertifikasi halal.id itu kan hanya untuk kurasi data aja, Pak. Gitu ya. Gitu. Jadi tidak 100% gitu ya. Data-datanya itu harus ada gitu ya, seperti yang ada di si halal. Nah, foto verbal itu nanti akan diupload di si halal. Itu Pak Sulaiman. Oh, gitu Mungkin ya. mau ditambahkan dari Ibu Nurweli, silakan Bu. Oh, saya NIB yang pertama sekali saya pastikan memang. Karena kalau jangankan nggak punya NIB, KBLI-nya nggak sesuai aja nggak bisa dilanjut si Iya. halalnya begitu. Jadi yang pertama kali harus dikerjakan dipastikan adalah NIB. NIB dulu ya. Gitu. Saya sering kejadian NIB sudah ada, KBLI-nya tidak sesuai, tidak sesuai Kepkaban untuk sehati. Kemudian PU-nya tidak punya akun OSS. PU-nya tidak punya akun OSS. Kalau seperti itu kasusnya mau tidak mau PU akan saya arahkan langsung ke kantor PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota, tiap kota. Nah, di situ akun OSS-nya akan di-reset oleh petugasnya di sana. Setelah akun OSS-nya di-reset, barulah nanti bisa kita sesuaikan KBLI-nya. Itu aja. Yang penting sekali NIB itu dikerjakan di awal. Langkah pertamanya NIB dulu ya. Iya, NIB dulu wajib. Tidak. Baik, kita lanjut ya, Bu Nurwali, ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada atas nama Reandi Setiawan Syah. Silakan Pak Reandi, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Bapak dan Ibu, mohon maaf ini karena waktu kita terbatas juga. Ya. Ini mungkin kita akan berikan kesempatan 2 penanya terakhir ya, termasuk Pak Reandi. Silakan Pak Reandi, bisa dibuka mic-nya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Reandi. Ya, salam kenal ini Pak Mas Pran dan Ibu siapa? Lupa aku. Bu Nurweli. Iya, Bu Nurweli. Iya. Ini nanyain masalah teknis ini Mas Pran. Silakan. Dari Lampung ini coba untuk mengkoordinir teman-teman EWI. Kami sudah lakukan masuk gerak ke daerah industri, ya, desa industri itu kan pelaku usahanya sama. Misalnya tahu, ya kan, nggak satu pelaku usaha tapi ada 5, ada 10 sampai puluhan, ya kan. Nah, ini teman-teman yang baru ini kan, ya saya simak tadi kan kita punya tools yaitu asisten dengan free 5 kan, 5 asisten itu. Dan kita coba masukin dan keterangan dari asisten itu prosesnya mesti berbeda. Padahal kan pelaku usahanya sama, gitu. Prosesnya juga sama. Itu gimana tuh solusinya? Karena untuk mempercepat pekerjaan ini kan banyak nih bakalan data. Karena kita juga rencana pengen buka 3.000 desa wisata itu di Lampung sama teman-teman yang sudah aktif ini. Nah itu takutnya ketemu PU yang sama. Nah ini gimana solusinya supaya proses kita di dalam asisten ini cepat, sudah itu ada solusinya. Itu aja Mas Pran yang bisa tanyakan. Terima kasih. Ya baik Pak Riandi, sebetulnya itu agar tidak dianggap ini kan kalau misalnya kita berbicara komite fatwa, itu kan komite fatwa itu tidak pernah ketemu dengan PU, betul ya Pak ya? Siap. Ketemu langsung dengan PU. Yang ketemu langsung dengan PU itu ya Pak Reandi sendiri sebagai P3H. Makanya sebetulnya bisa kita katakan juga dasar komite fatwa itu menentukan sertifikat halal itu diterbitkan atau tidak kan memang dasar dugaan atas data Pak. Benar ya Pak ya? Iya. Nah kalau misalnya dilihat ada 5 PU, pengajuannya bebarengan, memang 5-5-nya itu berbeda-beda, nama-namanya, data-datanya juga beda. Tapi kalau nanti sampai ke proses pembuatan produknya itu kok sama gitu ya, template-nya sama gitu ya. Nah itu kan memunculkan kecurigaan Pak di komite fatwa. Nah makanya oleh asisten itu dikembalikan
diminta untuk ya diedit sih sebetulnya Pak, bukan harus beda Pak. Proses pembuatan tahu nanti karena harus beda ditulisnya tempe kan nggak juga Pak. Jadi nomor satunya ya ubah redaksi lah, istilah katanya seperti itu sih Pak Riandi. Bukan harus beda proses pembuatannya gitu, tapi redaksinya sedikit diedit lah gitu Pak, karena biar tidak memunculkan kecurigaan di komite fatwa. Karena ada beberapa kasus itu yang memang datanya dikembalikan Pak, gitu. Apa Mbak Ci? Izin Mas Pas, Sama izin. tahu juga Pak Riandi. Jadi Izin Mas sebetulnya Pas. arahan dari asisten itu silakan diubah redaksinya gitu sih Pak. Sedikit dibedakan lah gitu Pak. Jangan sampai sama plek gitu. Nah, jangan sampai. Posisi apa misalnya ada tulisan kata dan gitu ya. Jangan sampai posisi kata dannya itu ya kok sama banget gitu sih Pak Riandi. Itu sebetulnya antisipasi kita aja agar data itu tetap disetujui lah sama komite fatwa gitu Pak. Nah, Izin Mas Pas. itu kan Izin. free-nya 5 itu Mas Pras. Itu gimana Ya. 5 itu kan kita kan banyak data PU nih karena kita pengen percepatan ya kan. Ya. Saya sudah beberapa kali chat adminnya, gimana kita bisa pakai asisten itu sampai kuotanya, misalnya saya pengen beli kuota 100 gitu misalnya. Dari 5 Bisa, itu Pak. 5 dulu apa gimana itu Mas? Yang 5 itu kan yang gratis, Pak Riandi. Kalau 5 gratisnya sudah dipakai, boleh berlangganan. Yang 10 boleh, yang 30 boleh. Itu status dipakainya mesti gimana tuh Mas? Karena saya udah chat adminnya, kok apa nih proses pembayarannya seperti apa kan saya tanyakan. Cuma belum dibales-bales gitu. Karena kita ini kan banyak yang mau kita input ini insya Allah. Oke, Pak Riandi mungkin lebih dijelaskan lagi Pak. Mungkin nama asistennya tahu Pak? Nanti saya kirim ya. Oh, Saya iya, nggak sudah. ngasih namanya dan nomornya. Lambat banget itu Mas. Oke, ya. Sedikit saya berikan panduan, gambaran, Pak Riandi. Sebetulnya kalau berlangganan itu langsung ke aku. Bentar Pak ya, saya tampilkan ya Pak ya. Oke. Mohon izin Bu Nurweli, saya jawab dulu karena lebih ke teknis Bu. Ya, silakan Mas. Jadi kan ada di sini ya Pak Riandi ya, P3H asisten. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, yang belum menggunakan fasilitas gratis yang 5 itu tentu ada yang fasilitas gratis. Oke. Ini kan sudah dicentang, kemudian asistensi 30 hari, Pak. Iya. Ya kan? Nah, ini ada 3 paket kalau nggak salah. Nah, ini yang 5. Kalau 5 sudah digunakan, otomatis hilang nih, Pak. Nah, tapi kalau misalnya sudah digunakan yang 5, terus mau lanjut paket yang 30 gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, udah tinggal pilih aja paket yang 30. Kemudian pilih metode pembayaran, Pak. Ini kode vouchernya nggak ada, jadi dikosongkan aja, Pak. Misal, mau pembayaran melalui KRIS, Pak ya, atau Iya. FinPay. Nah, misalnya saya pilih yang KRIS ya, gitu ya. Ya sudah, kemudian dipilih, kemudian submit. Sudah, oke, Pak. Nah, sudah. Nah, ini kan sudah ada invoice nih, Pak. Ya. Iya. Di P3 asistennya nanti muncul ada invoice. Nah, kita klik aja logo mata di sini kalau mau lihat invoice-nya, Pak. Oke, nah ini status bayarnya masih pending. Nah, nanti pembayarannya ya Pak ya. Sebentar, set dulu. Nah, ini sudah tertera Pak di sini Pak. Jadi kan tadi kalau kita lihat di sini Pak ya. Setelah kita klik gambar mata tadi kan detail, ini kan ada link invoice Pak. Iya. Nah, link invoice ini kalau diklik ya nanti munculnya ini Pak. Invoice transaksinya. Nah, ini tinggal di-scan aja Pak, sudah beres Pak. Gitu. Nah, kalau sudah terbayarkan, otomatis nanti asisten akan hubungi Pak Riandi langsung. Gitu. Sebetulnya invoice ini sudah kita kirimkan secara otomatis ke email juga sih Pak. Nanti di email juga ada. Iya, Salinannya gitu ya. Di akun juga ada. Nah, ini tinggal di-scan aja selesai Pak. Baik. Terima kasih Mas Paras. Sama-sama Pak Riandi. Baik. Ya, baik Bapak dan Ibu semuanya. Tidak terasa ini sudah mau selesai ini, Bu Nurweli, sudah di jam 5 sore juga. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu yang belum memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung ya ke Bu Nurweli. Insya Allah nanti kita akan agendakan lagi gitu ya. Kita bisa ketemu kembali dengan Bu Nurweli untuk sharing lebih banyak lagi.
Dan untuk hari ini kita cukupkan dulu ya Bapak dan Ibu. Luar biasa sekali diskusi kita. Mungkin sebelum saya tutup, ada closing statement yang mau disampaikan oleh Bu Nurwali. Silakan Bu. Kalau dari saya semangat aja terus, rezeki selalu ada jalannya dari mana aja. Yang penting tetap lurus, tetap sesuai dengan aturan, ya, supaya rezekinya juga berkah. Namanya rezeki nggak kemana, insya Allah. Gitu. Terima kasih Mas Fas kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, luar biasa ada 89 orang yang bertahan sampai akhir, Masya Allah, terima kasih banyak. Berkah semuanya, waktunya, rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Nurweli atas kesempatan sharing ilmunya pada sore hari ini. Luar biasa sekali. Semoga apa yang kita dengarkan dan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semakin memudahkan kita untuk membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Baik, Bapak dan Ibu, kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.